Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan dan pengendalian sosial. A. Penyimpangan sosial. 1. Pengertian. Penyimpangan sosial atau social deviation adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Penyebab terjadinya penyimpangan. Menurut Wilnes dalam bukunya Punishment dan Reformation, sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu 1. Faktor subjektif, yaitu faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir, antara lain A. Sikap mental yang tidak sehat, B. Pelampiasan rasa kecewa, C. Keinginan untuk dipuji, D. Ketidaksanggupan menyerap norma. 2. Faktor objektif, yaitu faktor yang berasal dari luar atau lingkungan, antara lain A. Keluarga yang broken home, B. Dorongan kebutuhan ekonomi, C. Pengaruh lingkungan dan media massa, D. Proses belajar yang menyimpang, E. Adanya ikatan sosial yang berlainan, F. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan menyimpang, G. Adanya sosialisasi yang tidak sempurna. 3. Bentuk-bentuk penyimpangan. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu A. Penyimpangan bersifat positif, yaitu penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Misalnya, emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karir. B. Penyimpangan bersifat negatif, yaitu penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk. Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut. Berdasarkan jangka waktunya penyimpangan primer atau primary deviation, yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang. Seseorang yang melakukan penyimpangan primer masih diterima di masyarakat karena hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang tersebut. Misalnya, siswa yang terlambat, pengemudi yang sesekali melanggar peraturan lalu lintas, dan orang yang terlambat membayar pajak. Penyimpangan sekunder atau secondary deviation, yaitu perilaku menyimpang yang nyata dan sering kali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain. Misalnya, orang yang terbiasa minum minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk, serta seseorang yang melakukan tindakan pemerkosaan. Berdasarkan jumlah pelakunya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Penyimpangan individual atau individual deviation, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan, seperti mencuri, menodong, dan memeras. Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pembandel, yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak patuh pada nasihat orang tua agar mengubah pendiriannya yang kurang baik. 2. Pembangkang, yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak taat pada peringatan orang-orang. 3. Pelanggar, yaitu penyimpangan yang terjadi karena melanggar norma-norma umum yang berlaku dalam masyarakat. 4. Perusuh atau penjahat, yaitu penyimpangan yang terjadi karena mengabaikan norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta, benda, atau jiwa di lingkungannya. 5. Munafik, yaitu penyimpangan yang terjadi karena tidak menepati janji, berkata bohong, mengkhianati kepercayaan, dan berlagak membela. B. Penyimpangan kelompok atau group deviation, yaitu tindakan sekelompok orang yang beraksi secara kolektif dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Misalnya, mafia obat-obatan terlarang dan narkotika, geng, dan komplotan penjahat. C.
Penyimpangan campuran. Penyimpangan ini dilakukan oleh seseorang dengan melibatkan banyak orang. Misalnya, perdagangan obat-obatan terlarang yang biasanya melibatkan jaringan kelompok sindikat tertentu, aksi bom bunuh diri atau terorisme yang akhir-akhir ini sering terjadi. Berdasarkan kadar penyimpangan, A. Penyimpangan ringan. Penyimpangan yang menimbulkan gangguan, ancaman, hambatan, dan kerugian yang kecil kepada pihak luar. Biasanya sanksi yang diberikan berupa nasihat dan diminta tidak diulangin lagi. Misalnya, seorang anak yang mengambil buah-buahan tetangga tanpa minta izin terlebih dahulu. B. Penyimpangan berat. Penyimpangan yang menimbulkan kerugian cukup besar bagi pihak lain dan kadang-kala menimbulkan korban jiwa dan harta. Penyimpangan jenis ini biasanya terancam hukuman yang cukup berat, seperti hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman mati. Misalnya pembunuhan, menyetir dalam kondisi mabuk yang menyebabkan kecelakaan, merampok yang disertai tindakan kekerasan, dan lain-lain. 4. Jenis-jenis penyimpangan. Penyalahgunaan narkoba. A. Penyalahgunaan narkoba. Beberapa penelitian menyebutkan alasan mengapa banyak orang menyalahgunakan narkoba sebagai konsumsi harian, antara lain 1. Melupakan masalah atau kesulitan hidupnya meski sifatnya sementara. 2. Menghilangkan rasa takut karena dengan menggunakan narkoba ini seseorang dapat menjadi pribadi yang berani. 3. Menghilangkan rasa malu, mau meningkatkan kepercayaan diri. 4. Sebagai gaya hidup atau lifestyle. 5. Awalnya hanya untuk coba-coba, lama-kelamaan ketagihan. B. Tawuran pelajar atau mahasiswa karena didorong oleh semangat grup solidarity. C. Hubungan seks di luar nikah. D. Kelainan seksual seperti homoseks, lesbian, dan transseksual. E. Minum minuman keras. F. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency yang disebabkan antara lain oleh lingkungan keluarga yang tidak harmonis, situasi yang membosankan, lingkungan kumuh dan penuh kejahatan, kepribadian yang masih labil, rasa ingin tahu yang besar. 5. Tipe-tipe kejahatan. Membedakan tipe kejahatan menjadi 4, yaitu A. Christmas with you victim atau kejahatan tanpa narkoba. Kejahatan yang tergolong dalam kejahatan jenis ini antara lain perjudian, penyalahgunaan narkoba, minum minuman keras sampai mabuk, atau hubungan seks yang tidak sah. B. Organized Christmas atau kejahatan terorganisasi, merupakan kejahatan yang dijalankan untuk memperoleh uang atau kekuasaan dengan jalan melanggar hukum, seperti pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara ilegal. C. White collar crimes atau kejahatan yang dilakukan oleh orang yang statusnya tinggi. Kejahatan yang tergolong dalam kejahatan ini misalnya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang terpandang seperti para pejabat atau pengusaha. D. Corporate crimes atau kejahatan atas nama perusahaan, merupakan kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian. Bentuk kejahatan seperti ini dibagi menjadi 4, yaitu kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap publik, kejahatan terhadap pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan. Tergolong dalam kejahatan ini misalnya pemberian upah buruh di bawah standar upah minimum kerja atau UMK yang ditentukan. 6. Teori-teori penyimpangan sosial. A. Teori pergaulan berbeda atau differential association oleh Edwin Haji Sutherland. Menurut teori ini, penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Proses pembelajaran ini
terjadi akibat interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain. Derajat interaksi tergantung pada frekuensi, prioritas, lamanya, dan intensitasnya. Misalnya pecandu narkoba. Sebelum menjadi seorang pecandu, biasanya mereka berinteraksi dengan para pemakai narkoba dan secara tidak langsung mempelajari kebiasaan tersebut sehingga lama-lama menjadi pecandu narkoba. B. Teori labeling oleh Edwin M. Lemmer. Menurut teori ini, seseorang menjadi orang yang menyimpang karena proses labeling berupa julukan, cap, etiket, dan merek yang ditunjukkan oleh masyarakat ataupun lingkungan sosialnya. Mula-mula seorang melakukan penyimpangan primer atau primary deviation, namun karena telah dijuluki negatif, maka si pelaku akan terdorong melakukan penyimpangan sekunder dengan alasan kepalang tanggung. C. Teori Merton. Merton mengidentifikasi 5 tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu. 4 di antara perilaku dalam menghadapi situasi tersebut merupakan perilaku menyimpang. 1. Konformitas merupakan cara yang paling banyak dilakukan. Di sini perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat dan mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Inovasi merupakan cara di mana perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat. 3. Ritualisme merupakan perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budaya namun masih tetap berpegang pada cara-cara yang telah digariskan masyarakat. 4. Retrievisme merupakan bentuk adaptasi berikutnya. Dalam bentuk adaptasi ini, perilaku seseorang tidak mengikuti tujuan budaya dan juga tidak mengikuti cara untuk meraih tujuan budaya. Pola adaptasi ini dapat dijumpai pada orang yang menderita gangguan jiwa, gelandangan, pemabuk, pecandu obat bius. 5. Rebellion atau pemberontakan merupakan bentuk adaptasi terakhir. Dalam pola adaptasi ini, orang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan suatu struktur sosial yang lain. D. Teori fungsi dari Durkheim. Durkheim berpandangan bahwa kejahatan perlu bagi masyarakat karena dengan adanya kejahatan maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Aturan ini tercipta karena banyaknya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, baik terhadap anak maupun istri. E. Teori konflik dari Karl Marx. Ada 2 macam konflik dalam teori ini, yaitu 1. Teori konflik budaya. Ini terjadi bila mana dalam suatu masyarakat terdapat sejumlah kebudayaan khusus atau etnik, agama, kebangsaan, dan kedaerahan. Maka hal tersebut mengurangi kemungkinan timbulnya kesepakatan nilai atau value konsensus. Berbagai norma yang saling bertentangan dan bersumber dari kebudayaan khusus yang berbeda menciptakan kondisi tidak adanya norma atau disebut sebagai anomi. Norma budaya yang dominan yang dijadikan sebagai hukum tertulis sehingga orang lain yang termasuk dalam kebudayaan lain bisa saja dianggap sebagai orang penjahat. 2. Teori konflik kelas sosial. Mereka memandang kesepakatan nilai sebagai mitos yang diciptakan secara halus oleh mereka yang berkuasa demi kepentingan mereka sendiri, karena hal tersebut akan membuat nilai mereka seolah-olah merupakan nilai semua orang. Mereka yang menentang hak-hak istimewa kelas atas dianggap mempunyai perilaku menyimpang sehingga dicap sebagai penjahat. F. Teori pengendalian. Kebanyakan orang menyesuaikan diri dengan nilai dominan karena adanya pengendalian dari dalam maupun dari luar. Pengendalian dari dalam berupa norma yang dihayati dan nilai yang dipelajari seseorang. Pengendalian dari luar berupa imbalan sosial terhadap konformitas atau tindakan mengikuti warna,
dan sanksi hukuman terhadap tindakan penyimpangan. Dalam masyarakat konvensional terdapat 4 hal yang mengikat individu terhadap norma masyarakatnya, yaitu kepercayaan, ketanggapan, keterikatan, dan keterlibatan. B. Pengendalian sosial. A. Pengertian. Pengendalian sosial adalah teknik-teknik atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. B. Tujuan pengendalian sosial. 1. Agar masyarakat mau mematuhi norma yang berlaku. 2. Agar terwujud keserasian dan ketentraman dalam masyarakat. 3. Menjaga keterlibatan sosial. 4. Mencegah terjadinya penyimpangan. 5. Mengembangkan budaya malu. C. Sifat pengendalian sosial. Pengendalian sosial dapat bersifat 1. Preventif, dilakukan sebelum terjadi pelanggaran sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Misalnya, ibu menasihati anaknya agar tidak ngebut saat naik motor supaya tidak terjadi musibah. 2. Represif, dilakukan setelah terjadi pelanggaran karena keadaan kembali seperti semula. Misalnya, orang yang mangkir membayar hutang diadukan ke pengadilan dan pengadilan menjatuhkan hukuman untuk membayar hutang tersebut beserta dendanya. 3. Kuratif, dilakukan ketika penyimpangan sedang berlangsung. 4. Gabungan, merupakan gabungan pengendalian preventif dan represif. D. Cara pengendalian sosial. Pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara 1. Persuasif, yaitu dengan cara mengajak atau membimbing berupa anjuran. 2. Koersif, atau paksaan atau kekerasan. Cara ini ditempuh jika cara persuasif tidak berhasil. 3. Kompulsif, yaitu dengan cara menciptakan situasi yang dapat mengubah sikap atau perilaku yang negatif. 4. Pervasi, dilakukan dengan cara menyampaikan nilai dan norma secara berulang-ulang dengan harapan nilai dan norma tersebut melekat dalam jiwa sehingga bertindak sesuai yang diharapkan. E. Jumlah cakupan yang terlibat. Berdasarkan jumlah cakupan yang terlibat, pengendalian sosial dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Pengawasan individu terhadap individu lain. 2. Pengawasan individu terhadap kelompok. 3. Pengawasan kelompok terhadap individu. 4. Pengawasan kelompok terhadap kelompok. F. Jenis-jenis pengendalian sosial. Jenis-jenis pengendalian sosial antara lain cemoohan, teguran, pendidikan, agama, gosip atau desas-desus, ostrasisme atau pengucilan, intimidasi, kekerasan fisik, hukum, fraudulis, atau meminta bantuan kepada pihak yang dianggap dapat mengatasi masalah. G. Pranata yang berperan dalam pengendalian sosial. Pranata yang berperan dalam pengendalian sosial antara lain 1. Kepolisian. 2. Pengadilan. 3. Lembaga adat. 4. Tokoh masyarakat.